Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Yes. Apa kabarnya Bapak Ibu? Silahkan diundang teman atau kerabatnya atau keluarganya yang mau bergabung. Selamat semangat pagi. Kak Yen, Kak Maria, apa kabar semua? Wah, ini kita ketemu lagi malam ini mau belajar sesuatu yang baru lagi yang mungkin ada yang belum pernah diajarkan. Malam ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan sapa-sapa dulu. Selamat pagi Bu Dian. Apa kabarnya? Apa kabar Bu Vivin, Bu Hapsari, Kak Maria, Bu Ili, Bu Dian, Kak Yuana. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, Kak Yen. Wah, Pak Maksi, terima kasih sudah hadir. Sepertinya ini udaranya panas-panas bagaimana begitu. Di Prigen aja panasnya luar biasa, apalagi yang di Surabaya atau yang di tempat lain. Tapi semangat Bapak Ibu untuk bertemu malam ini, berkumpul di sini, saya apresiasi sangat luar biasa. Kita bisa belajar kembali. Nah, selamat malam Pak Maksi. Nah, untuk kesempatan yang bagus ini, Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu, nah, kami akan memberikan kuis yang berhadiah. Nah, mari kita semua berdisiplin. Hal yang kecil itu dimulai dari disiplin dari dirinya sendiri ya. Kami akan memberikan kuis berhadiah satu Faras roll on, Faras Care roll on yang bisa dinikmati Bapak Ibu sekalian apabila hadir tepat waktu. Silahkan Bu Katarina, mungkin kuisnya bisa ditampilkan. Kuis pertama, ya, ini boleh diikuti oleh semua yang hadir. Tapi kalau sudah menang di kuis pertama, yang kedua tidak boleh hadir. Menurut Anda, apa yang paling penting untuk meraih sukses? Jampi-jampi, modal besar, konsistensi. Waduh, Kak Yen ini keberuntungan. Nah, siapa yang cepat mengetik, siapa yang dulu? Boleh dibantu untuk Bu Katarina? Siapa dulu yang sudah? Nanti kita berikan di sebentar ya. Saya lihat dulu siapa yang paling cepat ini. Dari Kak Yen, Ibu. Kak Yen. Waduh, selamat ya Kak Yen. Ongkos kirim ditanggung oleh Kak Yen. Ini luar biasa. Kak Yen di mana-mana selalu dapat hadiah ini ya. Wah, Istirahat keren dulu keren Kak keren. Yen. Ya. Untuk Kak Yen enggak boleh dulu ya, jari-jarinya ditaruh dulu. Yang lain boleh. Terlalu lincah ini Kak Yen. Nah, itu jari-jarinya sudah terlatih ini Bu Jin. Siapa yang mau menyusul ini? Kak Yen sudah menjadi pemenang pertama. Pemenang kedua, siapkan jari-jarinya. Kuis yang kedua, Kak Bu Katarina, silahkan. Siap-siap. Menurut Anda, orang gagal itu yang seperti apa? Yang sering jatuh, yang menyerah saat gagal, yang ditolak banyak orang, yang belum berhasil. Wah, ini luar biasa juga ini. Yang mana Bu Yeay, Kak Jin? Maria. Wah, hadiahnya terbang ke Medan. Selamat Kak Maria. Yang satu ke Bandung, yang kedua ke Medan, yang ketiga siapa ini? Surabaya kah? Nah, sip ini. Silahkan disiapkan jari-jarinya Bapak Ibu. Boleh, boleh ikut. Wah, ini siapa lagi nih? Siap-siap kuis yang ketiga, hadiah untuk yang paling disiplin tepat waktu hadir. Silakan Bu Katarina, kuis yang ketiga. Kalau Anda ditolak 5 kali saat menawarkan produk, apa yang akan Anda lakukan? Berhenti karena malu, evaluasi dan coba lagi, pindah bisnis lain, atau curhat ke teman? Wah, betul kan? Hadiahnya terbang ke kemana Bu Surabaya. Jing? Ke Kak Surabaya. Kak Yuana. Yuana. Wah, Iya. keren-keren semua. Ini beda-beda kota tapi jari-jarinya lentik semua mengetik. Baik, terima kasih buat Kak Yen, Kak Maria, dan Kak Yuana. Nanti bisa klaim ke Bujen ya. Terima kasih kembali. Mari kita mundur dulu yang sudah menang. Nah, malam ini kami akan belajar kembali bagaimana pada saat kita baru bergabung di HDI,
yang usianya baru beberapa bulan ya, saya kira semua sama, baru beberapa bulan gabung di HDI, kadang kita bingung, mau mulai dari mana? Apa yang mau dipelajarin dulu? Saya pun juga begitu, bingung. Karena terlalu banyak, produknya juga banyak. Kita mau maju cepat dari mana dulu? Langkah mana dulu yang diambil? Pasti Bapak Ibu mengalami ya, itu saat-saat pertama itu pasti berpikir dulu, ngapain ya? Apa yang dipelajarin ya? Materinya pasti banyak sekali, produknya juga banyak sekali. Mana dulu ini? Nah, kalau kita mau ngebut, mau berlari, tapi kan kita juga bingung, apa dulu yang harus dipelajari. Bedanya dengan leader-leader yang sudah keren, yang sudah luar biasa, leader-leader yang sudah dengan posisi tinggi, mereka sudah pasti tahu arahnya mau kemana, strateginya apa, langkah awalnya yang benar itu sejak hari pertama mereka sudah melalui. Nah, kita bagaimana? Nah, Bapak Ibu mohon disiapkan catatannya dan camilannya, tapi nggak boleh banyak-banyak sebagai pendamping karena sudah malam. Nah, malam ini kita akan mengupas tuntas langkah pertama apa yang wajib dilakukan. Kemudian mindset bisnis sukses itu apa ya? Biar kita tidak mudah menyerah. Jangan gagal terus kita mundur. Tapi gagal kita bangkit lagi dan berdiri lagi, kemudian belajar lagi. Nah, strategi apa agar cepat berkembang dan membangun tim yang produktif? Dan juga rahasia duplikasi apa supaya income kita ini bisa bertumbuh, stabil, dan terus naik. Nah, malam ini rahasia-rahasia itu akan dibongkar oleh seorang ibu yang sudah luar biasa dengan posisi eksekutif diamond di HDI. Nah, pasti Bapak Ibu sudah kenal beliau yang humble, yang sudah luar biasa dan mau berbagi ilmu dengan kita-kita yang di sini. Nah, Bapak Ibu sudah siap semua? Ini sudah 160 orang ya. Mungkin bisa diingatkan teman-temannya jangan sampai ketinggalan karena kalau sudah berjalan terus ketinggalan nanti susah untuk kembali ke awal. Nah, untuk pertanyaan bisa disiapkan kalau ada yang mau ditanyakan nanti di akhir sesi. Kami akan panggil, kami akan undang Ibu Jin Christina untuk memberikan ilmunya malam ini. Silahkan Bu Jin, selamat Promo malam dulu, Bu Bu. Jin. Bentar. Promo dulu, Bu, bentar. Oh iya, promonya sebelum masuk ke materi ada beberapa promo bulan ini yang bisa Bapak Ibu pelajari atau bisa Bapak Ibu borong semua promo di bulan Oktober. Sebenarnya menarik-menarik ya promo ini ya. Honey Biset ini dengan harga cuma 806 saja bisa dapat Clover Honey, permen, lozenges, dan Herbal Remedy. Atau mau kit biset. Nah, ini untuk anak-anak, untuk putra-putrinya atau untuk cucu-cucunya bisa ya, ada Hamiki, ada Gamibi, ada untuk Hamibi untuk batuk anak-anak di angka Rp607.000. Ada lagi Bu Katarina? Masih banyak promo-promo. Ada Queen Biset ya. Ini sudah bagus pula Royal Jelly dengan Trimi X atau King Biset. Ini HDI Ultra X dengan Bone and Joint. Ini sangat diperlukan sekali ya untuk usia-usia kita dengan harga 638. BP-nya untuk bisa dilihat di masing-masing promo. Ada lagi Better Inside sama Better Outside Set. Ini bisa diambil di bulan ini dengan harga 1.697 atau yang Better Outside Set 1.718. BP-nya ada di sini juga. Nah, kalau Bapak Ibu belanja Better Inside atau B-Set dapat lagi harga promo Bone and Joint di angka 287. Murah meriah ini, hampir separuh ya. Bisa Ibu, Bapak Ibu semua ambil. Ada lagi untuk ini, kalau belanja satu paket B-Set atau Better Set, ada lagi harga khusus, hemat 20%. Ini yang untuk spesial osteoporosis D ini Bone and Joint atau spesial Breast Cancer Awareness Month ini bisa dengan harga 551.
Apabila Bapak Ibu mau belanja, bisa hubungi upline-nya. Kalau mau bertanya-tanya atau konsultasi bisa. Untuk Biskin masih ada promo Timeless Glow. Nah, ini es krim yang 30 gram dan 15 gram di harga 699. Silahkan diborong ibu-ibunya atau bapaknya boleh belikan buat ibunya. Atau lagi promo Glow and Save. Nah, ini 2 White Glow Rich Bubble Cleanser di angka 509. Wah, ini luar biasa, separuh. Promo dari tanggal 1 sampai 31 masih ada LV Pro dan Serum V3 ini di harga 4.500.000 yang bulan lalu belum kebagian, bisa diborong Live and Glow-nya. LV Pro-nya bisa kalau mau lihat bisa ke stok ke center-centernya di mana di masing-masing kota atau All Day Glow. Ini di harga 1.799.000 dapat 3 produk Biskin. Luar biasa ya Biskinnya ini. Sudah Bu Katarina? Baik, Bapak Ibu, saya undang Ibu Jen Kristina untuk memberikan ilmunya kita malam ini. Terima kasih Bu Jen, kami silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Renata. Semangat pagi semuanya. Pagi, 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 yes! Pagi, 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 yes. Oke, teman-teman semuanya. Iya, kita kumpul lagi, jumpa lagi di sini ya. Saya mau sebelumnya umumkan dulu teman-teman yang mencapai pencapaian di bulan September ya. Iya, oke. Iya, bulan September ini bersyukur sekali saya berhasil naik level ke eksekutif diamond. Eksekutif diamond ini 2 diamond ya. Saya sedikit menjelaskan juga untuk bisnis plan-nya ya supaya apa? Anda ada gambaran diamond itu apa, bukan bisnis plan sih. Peringkatnya seperti ini. Jadi diamond itu terdiri dari 5 manajer ya. Di grup kita ada Bu Katarina, tapi Pak Maksi itu adalah diamond juga ya. Selamat juga buat Pak Maksi ya, meskipun dari grup lain saya tetap bersuka cita karena Pak Maksi ini rajin belajar, senang saya. Nah, kemudian selamat ya buat Bu Katarina. Dan berikutnya adalah ada enterprise leader. Enterprise leader itu adalah terdiri dari 3 manajer. Dicapai oleh Bu Desinita di bulan September ya. Nah, manajer itu apa? Manajer itu di dalam satu grup itu dia belanja 300 BP dan ada minimal 2 orang yang enterpriser yang belanja 300 BP. Yang kiri ini belum ya, masih belum 1.200. Pokoknya totalnya 1.200. Mau B, C, D, E, F sampai Z juga boleh. Pokoknya totalnya omsetnya 1.200 GBP. Syaratnya ada 2 enterpriser di jaringannya. Jadi yang kanan ini contohnya di kiri kanannya 350 dia 100. Itu pokoknya omsetnya 1.200 GBP. Itu dengan 2 enterpriser, dia sendiri belanja minimal 300 BP, itu namanya manajer. Jadi satu manajer itu omsetnya 1.200 GBP. Nah, untuk lebih jelas nanti bisa lihat di materi bisnis plan ya. Saya menjelaskan sedikit supaya ada, wah diamond itu apa, manajer itu apa, biar sorak-sorenya ini ya terasa begitu ya. Jadi minimal 4 paket lah, 4 paket Better Insight itu di dalam satu jaringan, maka namanya adalah manajer. Selamat kepada teman-teman yang sudah Enterprise Manager, yaitu Kak Adelia, ini lagi di Vatikan sekarang. Kemudian ada Budian, ini jaringannya Bu Desinita. Kemudian Bu Lina Chandra, jaringannya Pak Samuel. Ada Bu Yen, manajer keempat kalinya ya, kurang sedikit lagi. Kemudian ada Bu Yuana, kemudian Pak Samuel juga sudah 4 kali, Bu Renata dan Bu Yuni ya.
dan Maria. Ya, ini adalah teman-teman yang sudah berjuang bersama di bulan September. Mengapa saya mengumumkan ya? Karena grup meeting sebelumnya kita nggak umumkan ya. Karena tidak ada sukses besar yang dicapai sendirian. Di balik setiap pemenang ada tim yang hebat. Jadi saya mengapresiasi teman-teman yang sudah berjuang bersama saya. Saya bisa mencapai peringkat eksekutif diamond itu adalah karena teman-teman juga berjuang bersama, gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana membentuk tim yang hebat. Bagaimana caranya supaya Anda berikutnya bisa menjadi diamond dan eksekutif diamond berikutnya. Ada yang mau berikutnya? Ya. Oke, saya juga akan memanggil juga teman-teman ya, welcome new member HDI. Iya, boleh nggak open cam ya, supaya kita bisa saling kenalan. Yang barusan member bulan lalu atau bulan ini barusan member, boleh ketik angka 1 ya, teman-teman yang barusan bergabung. Eh, Bu Renata aja yang mau nih diamond berikutnya ya. Bu Renata ini sudah semangat mau diamond. Daftar namanya sudah banyak. Ini nggak ada yang bulan lalu bergabung ya. Oh iya, ini berarti semuanya member baru. Iya, Bu Katarina mau 3 kali diamond. 3 kali diamond dapat cash 5 juta. Waduh, hari gini ya. Kita ini barusan kayak di PHK dari perusahaan sebelumnya mendapatkan 5 juta itu seger banget gitu ya. Jadi kita mau dong untuk menjadi diamond berikutnya. Oke, teman-teman, karena ternyata apa namanya kita semua member baru ya di HDI ya. Jadi kita lanjut aja. Tidak ini ya, tidak ada yang sangat baru bulan ini ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Ini pertama kali saya bikin Getting Started versi HDI ya. Biasanya kan Getting Started-nya Faras. Kita kan member Faras HDI. Jadi ilmu yang kita dapatkan di Faras juga bisa diterapkan di HDI ya. Oke, teman-teman, hari ini judulnya adalah awal yang tepat, hasil yang dahsyat. Saya tidak bikin pantun lagi karena apa namanya judulnya sudah berima, bagus ya. Awal yang tepat, hasil yang dahsyat. Nah, Anda membayangkan hasil yang dahsyat itu seperti apa? Masing-masing itu punya versinya sendiri-sendiri ya. Apa sih yang dipikir dia itu dahsyat, dipikir dia itu sukses? Pertama kali bergabung itu kepinginnya seperti apa? Masing-masing itu punya value-nya sendiri-sendiri ya. Saya barusan dengerin podcastnya Denny Santoso. Pada waktu saya ditanya sama Denny Santoso ya waktu itu, apa sih value-mu? Gitu ya, apa sih value-mu? Jadi saya kan kasih urutan yang pertama Tuhan, begitu ya. Jadi jadi dia akan menggoyang. Jadi misalnya yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga misalnya apa? Pelayanan misalnya kayak gitu ya. Jadi ada value-value ya kan. Jadi orang itu bukan termotivasi sama uang biasanya, tetapi value-nya dia itu apa? Nah, kalau Denny itu value-nya dia kebebasan. Jadi bagi dia ada orang yang bilang waktu adalah uang, bagi dia enggak. Jadi bagaimana uang yang dia miliki itu bisa membeli waktu begitu bagi dia begitu. Jadi bagaimana dia mengalami kebebasan waktu itu adalah value-nya dia. Dan setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi kita nggak boleh nyamain gitu loh. Kalau misalnya value-nya saya berbeda dengan yang lain, ya nggak apa-apa begitu. Jadi dia ngasih contoh, misalnya apa suami istri bentrok gitu ya. Jadi misalnya value-nya yang istri adalah kerapian misalnya. Nah, pada waktu ART pulang begitu, kemudian harapannya si istri adalah kamu bantuin dong supaya saya apa maksudnya supaya rumah ini tetap rapi begitu. Ternyata suaminya value-nya adalah kenyamanan, jadi dia milih bubuk. Bentrok sih bentrok gitu ya. Jadi memang nggak bisa disamain, tetapi bagaimana kita bisa mengerti bahwa misalnya kita
menggoyangnya ya, bener lah value-mu Tuhan misalnya ya. Kalau kamu nggak ibadah satu kali gimana misalnya kayak gitu digoyang. Kamu tak kasih uang, nggak usah ibadah hari ini begitu ya. Disogok begini sampai orang pindah imannya dan sebagainya. Berarti dia mungkin ya value-nya bukan Tuhan. Kalau dia bisa disogok dengan cara seperti itu gitu. Jadi misalnya dia value-nya keluarga. Kemudian saya kasih ini deh, saya kasih uang supaya kamu pakai ART kamu bisa ndak ini sendiri, ndak jaga anakmu sendiri, bisa seperti itu. Oh iya, maka dia mungkin value-nya bukan keluarga ternyata begitu. Jadi digoyang, dites dulu, bener nggak value-nya dia itu apa begitu. Nah, banyak orang yang bilang value-ku bukan uang, value-ku bukan uang segini segitu, tetapi ketika akhirnya dia eh, dikasih dikasih tahu, iya ya, kamu kalau misalnya value-nya ibadah ibadah apa maksudnya Tuhan kamu pingin ibadah di ini ya di Mekah atau ya pokoknya wisata rohani begitu ya. Kalau misalnya itu kamu ada uangnya untuk ke sana. Oh ya enggak ada ya. Atau misalnya dia value-nya bilangnya menolong sesama. Oh, kan dia lebih mudah menolong sesama kalau dia ada income ya. Jadi bisa dimix, dicampur begitu supaya kita bisa eh, melihat bahwa value-nya dia itu memang bisa sebenarnya dikaitkan dengan uang begitu. Kita kan berusaha juga mengajak orang-orang untuk menghasilkan income ya di bisnis ini begitu. Jadi kita harus juga bisa menggambarkan bagaimana dia itu bisa lebih mudah. Misalnya dia sukanya jalan-jalan begitu. Ya, dengan berbisnis ini kamu lebih mudah berjalan-jalan. Dengan berbisnis ini kamu akan bisa mewujudkan impian orang-orang yang kamu cintai. Jadi kalau misalnya dia itu value-nya adalah keluarga, kita harus mengucapkan dengan kamu berbisnis ini kamu bisa mungkin membelikan rumah untuk keluargamu, kamu bisa memberikan mobil untuk orang yang kamu cintai gitu. Jadi tergantung dia itu ngomong apa yang penting buat dia, kita bisa kaitkan dengan bisnis ini, begitu ya. Jadi masing-masing itu akan memiliki value yang berbeda, begitu. Nah, saya lanjutkan ya di sini ya. Jadi masing-masing itu punya definisi hasil yang dahsyat itu seperti apa. Nah, saya berikan ini ya beberapa pilihan mungkin buat teman-teman. Pertama kali bergabung, mungkin apa tujuan Anda bergabung di HDI? Supaya pakai produk harganya lebih murah. Ada yang seperti itu, begitu ya. Ada yang aku pokoknya mau belajar ilmunya aja. Aku sudah cukup kok dengan incomeku yang seperti ini, begitu. Nah, akan menjadi berbeda Anda mengerjakan bisnis ini ketika anda memiliki motivasi yang tentang income, begitu. Ini pun berbeda-beda cara mengerjakannya. Jadi kalau misalnya Anda itu ingin tambahan penghasilan 1 sampai 2 juta per bulan, akan berbeda cara kerjanya dengan Anda yang ingin mendapatkan ini menjadi penghasilan utama Anda 5 sampai 6 juta per bulan. Atau Anda itu ingin hidup nyaman 10 sampai 20 juta per bulan, atau kebebasan finansial 50 juta ke atas. Nah, saya ini memang berasal dari multi level yang sebelumnya saya mendapatkan income 40 sampai 50 juta per bulan. Jadi hidup saya sebelumnya nyaman. Nah, kenapa saya bekerja keras di HDI? Saya ingin mengembalikan itu, begitu ya. Saya ingin mengembalikan income saya yang segitu karena bisa dibilang kalau saya income di bawah 20 juta per bulan saya tidak bisa hidup. Begitu. Jadi kenapa saya harus sukses di HDI? Karena saya mengejar income yang besar begitu. Jadi bagi saya, income saya di Diamond tidak cukup. Income saya di eksekutif Diamond secara jujur nggak cukup. Ya, karena apa? Saya pernah mendapatkan penghasilan yang besar sekali, 40 sampai 50 juta per bulan. Jadi, ketika Anda itu menginginkan income yang besar, maka cara kerja Anda akan berbeda. Nah, temukan dulu teman-teman. Find your way. Let let us know. Jadi kami itu sebagai leader-leader itu perlu tahu Anda itu bergabung di HDI itu pingin apanya? Pingin produknya, pingin ilmunya, atau pingin income? Income-nya Anda pingin berapa? 1 2 juta per bulan, 5 6 juta per bulan, 10 20 juta per bulan, atau Anda ingin
income yang besar sekali dari HDI. Kebebasan finansial 50 juta per bulan ke atas. Boleh nggak diketik-ketik dulu? Supaya kami ini sebagai leader bisa mengarahkan. Karena apa yang bisa kami arahkan adalah sesuai batas Anda. Jadi target Anda seperti apa? Kalau Anda itu cuma mau pakai produknya dapat murah, maka kami nggak bisa nge-push Anda untuk mendapatkan penghasilan. Caranya begini, begini, ini Anda harus begini. Kita nggak bisa nge-push. Karena apa? Anda hanya mau sebagai pemakai produk aja. Jadi masuk ke sini juga hanya ingin tahu saja. Tapi kalau misalnya Anda itu pingin memang berpendapatan yang besar di HDI, let us know, let me know, begitu. Supaya apa? Kami akan mengarahkan Anda bagaimana cara mendapatkan segitu, langkahnya ini. Begitu. Memang hari ini saya akan mengarahkan terutama income yang sampai 50 juta per bulan ke atas, seperti Dr. Roy dan teman-teman leader yang lain. Ya, tetapi kalau misalnya saya baca, oh Anda memang hanya ingin segitu, ya udah, saya tahu diri, saya nggak akan nge-push Anda sebesar-besarnya gitu ya. Saya nggak akan, wah, apa arahkan Anda begini begitu terlalu rumit. Anda cuma mau 1-2 juta per bulan kok. Gampang gini aja. Nanti saya kasih tahu. Gini aja, gampang. Tapi kalau memang Anda ingin income yang lebih besar, 10, 5, 6 juta, 10, 20 juta, 50 juta, maka kita akan mengarahkan lebih dahsyat ya. Jadi awal yang tepat ini benar apa harus benar gitu. Awalnya harus benar karena kita ini kan di sini bikin sistem ya. Bikin sistem itu semua bisnis itu perlu perlu sistem ya. Jadi kalau mau buka cabang itu semua perlu sama, perlu sistem. Nah, kalau pondasinya salah, nggak bisa tinggi itu. Jadi kalau misalnya mau benar, awalnya harus tepat, baru hasilnya dahsyat. Dahsyat itu definisi Anda seberapa, begitu loh. Income seperti apa yang Anda inginkan di HDI dan kapan mau tercapai. Nah, itu akan membedakan bagaimana cara kerja kita. Silakan diketik-ketik teman-teman. Mau income berapa? Hidup nyaman 10 sampai 20 juta per bulan. Oke, Bu Renata. Semoga terkabul dengan segera ya. Ada lagi yang mau ini, yang mau ketik-ketik? Anda mau income berapa? Iya. Atau hanya ingin hadiahnya ini aja, Amosa 1 botol ya, karena merangkum di webinar. Nah, biarkan saya tahu gitu ya, supaya apa namanya, oh tidak berharap terlalu banyak. Satu aja, oke. Kak Yuana ingin hidup nyaman di atas 10 juta per bulan. Oke. Nggak pingin lebih besar? Iya, pingin lebih besar? Ada yang ingin lebih besar? Bu Lina Chandra ingin 10 juta per bulan. Bagi Anda 10 juta per bulan sudah cukup ya? Kalau soalnya saya nggak bisa. Nah, ini Bu Maria mau. Income di atas 50 juta per bulan. Oke. Ada lagi yang mau? Pingin lebih besar tahun depan. Iya, kira-kira maksudnya kita perjalanan itu membangun bisnis kan sekitar 5 sampai 10 tahun ya. Jadi kira-kira itulah durasinya. Kalau setahun mungkin 10 juta ya. Kalau kita mau di HDI cukup besar mungkin kita butuh 5 sampai 10 tahun. Tapi seberapa? Seberapa yang nilai yang Anda inginkan dapat dan Anda merasa aduh sudah tercapai ya. Ini hasil yang dahsyat. Bersyukurlah saya sudah segini. Karena eh, apa namanya pencapaian kita itu hanya sebatas target kita sebenarnya. Jadi kalau kita bilang bulan ini saya hanya mau manajer, ya tercapai segitu. Jadi apa yang kita inginkan ya segitu. Ya tercapainya segitu. Kerja kita akan segitu. Cukup 3 paket sebulan. Kita akan membatasi diri kita segitu. Jadi kalau kita pingin mencapai sesuatu, kita perlu menetapkan target batas atas kita. Mau seberapa? Tapi Bu, nanti kalau nggak tercapai malu. Nah, ada yang begitu? Mau income 50 juta per bulan, puji Tuhan. Ya, ada lagi?
Bentar ya, ini kayak ada yang icon yang nggak muncul sebentar. Ada lagi, silakan. Yang lainnya? Oke, ya segitu aja ya. Ya, karena tujuan Anda akan menentukan cara kerja Anda. Ya, saya kasih tahu, yang pingin hanya income 1-2 juta per bulan, Anda fokus kerjanya hanya jual produk dan sharing testimoni. Cukup. Udah, kalian hanya perlu belajar product knowledge dan aktif posting. Itu saya jamin 1-2 juta per bulan bisa dapat. Segitu aja. Sudah nggak usah belajar yang lain-lain. Gitu ya. Bagi Anda yang ingin 5-10 juta per bulan, Anda harus menjadi leader. Ya, memang di sini bisa menjadi affiliate, pasang link, kemudian dapat produk ya. Jadi kalau Anda jual 5 paket, di awal kan tuh dapatnya 25% ya BV ya, satu satu paket Better Insight tuh kira-kira dapat 225.000, Anda jual 5 paket 1,1 juta. Waduh, senang sudah. Ya, kalau hanya mau segitu gampang udah ya, jual produk, sharing-sharing testimoni, belajar produknya, aktif posting bisa tercapai. Beres. Tapi kalau misalnya Anda mulai mau menjadi seperti Diamond begitu ya, Diamond 5-10 juta, Anda perlu membangun tim kecil. Perlu ada tim. Anda perlu menjadi leader di sana. Ya, duplikasi sederhana. Anda perlu belajar presentasi, ya, perlu belajar presentasi bukan hanya posting, Anda perlu belajar presentasi dan bisa mentoring, membuat agen Anda aktif. Nah, itu bisa, ya. Nah, yang mau 20 juta ke atas di HDI, ya, Anda perlu, ini adalah kelas-kelasnya manajernya bank itu loh. Yang Anda manage berbagai bank, kemudian Anda mungkin apa manage di Kota Malang, di Surabaya, di Blitar, kemudian Anda itu eh, apa namanya memberikan supervisi di sana, kemudian tim marketingnya Anda kuatin begitu ya. Anda itu memimpin tim dan Anda membangun sistem di sana. Nah, itu Anda perlu konsisten training dan leadership. Ya, bisa posting-posting aja mendapatkan segini. Bisa kalau beruntung. Jadi, misalnya Anda karena sering undang-undang, Anda nggak bisa presentasi, cuma ngundang-undang ke pertemuan gitu ya. Kemudian dapat satu leader, besar sekali, boom, besar sekali. Anda cuma peringkatnya manajer. Anda dapat sampai 8 kedalaman, ya. Jadi omsetnya dia miliaran, Anda bisa dapat 20-30 juta per bulan, merem-mereman tiap bulan. Mungkin, mungkin, tapi keberuntungan. Dan keberuntungan biasanya cuma satu kali. Begitu ya. Anda tidak bisa mengulang-ulang sampai dapat peringkat-peringkat yang besar-besar, sampai jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Biasanya enggak. Jadi nunggu keberuntungan. Gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar Anda itu ingin mencapai semua peringkat-peringkat yang ada di HDI, Anda perlu belajar hampir setiap webinar itu Anda perlu ikut. Ya, Anda perlu ikut konsisten training terus menambah diri Anda dan leadership, belajar leadership baik buku-buku maupun video-video tentang leadership. Begitu ya. Kalau Anda memang ingin tetap income 50 juta per bulan ke atas, ya, Anda harus berkata siap begitu. Ayo ketik siap bagi yang memang masih ingin ya. Kalau waduh mundur dah, ternyata sulit ya. Ternyata sulit ya. Siap, siap ya. Siap gitu ya. Jadi saya ingin semuanya berhasil mendapatkan income minimal 10 juta per bulan, terutama yang 50 juta per bulan. Ya. Nah, apakah mungkin ya kita nanti harus lihat bisnis plan apakah mungkin ya. Sekarang kenapa milihnya kok HDI? Iya, jadi HDI ini adalah HDI bisnis ini smart affiliate ya. Jadi memang kita itu menjualkan produknya orang lain. Tetapi
Dari sana itu ada bagi hasilnya. Nah, mengapa memilih HDI? Karena HDI itu fokus di bidang kesehatan dan kecantikan yang merupakan kebutuhan penting saat ini. Kalau Anda mainnya di sembako, ini perang harga berdarah-darah, nggak karu-karuan ya. Apalagi kalau main di marketplace. Wih, selisih sedikit aja orang pindah. Saya kalau mau beli beras di marketplace, saya bandingin dulu. Wah, ini paling murah ini di Malang. Gitu. Beras mereknya sama kok. Saya kalau misalnya mau beli apapun ya, minyak dan sebagainya yang terkenal terkenal itu minyaknya, saya bandingin selisih harga sedikit saya pindah. Jadi tidak ada loyalitas main di marketplace, berdarah-darah. Nah, mengapa HDI? Karena kita nggak main di marketplace. Kita tinggal bersaing apa skill, gitu ya. Dan bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Itu yang memang marketnya itu begitu besar. Siapa Anda masuk rumahnya setiap orang pasti butuh kesehatan. Siapa yang nggak butuh sehat? Semua pasti butuh sehat. Jadi semua itu pasti market Anda. Meskipun nanti kita akan memilih ya target market ya. Tetapi semua orang membutuhkan kesehatan. Jadi itu adalah kebutuhan yang besar, market yang besar. Jadi harus cari yang niche-nya besar kan. Keinginannya besar. Nah, yang kedua adalah menjadi penghasilan tambahan side hustle untuk menjawab biaya hidup yang semakin meningkat. Siapa yang nggak ingin tambahan income sekarang ini? Apalagi PHK di mana-mana. Bisnis semua lagi lesu. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini barusan saya baca statusnya orang ya, seorang teman di Malang, dia bilang, kondisi di Malang sangat sulit. Sampai orang-orang mendirikan restoran ya, maksudnya warung atau apa. Mereka hanya bisa menawarkan satu hari kerja itu gaji cuma 35.000 per hari. Saya sampai, hah? 35.000 per hari? Mohon maaf ya, ART di rumah saya aja. Gajinya 100.000 per hari. Jadi ini karyawan, iya, restoran hanya bisa kasih 35.000 maksimal 40.000 per hari. Kondisinya di Malang seperti itu. Sangat sulit. Jadi bagaimana orang tidak mencari income? Cuman dapat 1 juta per bulan. Orang-orang itu dapatnya cuma segitu. Tenaga ini ya, tenaga apa di restoran baik cuci-cuci maupun pegawai dan itu langsung penuh. Anda kalau melihat lapangan pekerjaan dibuka, berat, langsung full. Kecuali yang perlu skill tinggi. Yang perlu skill tinggi, AI gitu-gitu, nggak ada yang ngelamar. Ya, tetapi yang agak bawah itu cepat sekali penuh. Seperti ya karena kakak saya juga bergerak ya di franchise yang es krim itu. Saya tahu gajinya mereka. Memang sangat jauh di bawah UMR ya. Rata-rata di bawah 2 juta. Sebulan, segitu. Siapa yang nggak butuh penghasilan tambahan? Semua lagi membutuhkan. Ya, saya SPP, SPP anak tiga aja seberapa ya? Jadi besar sekali, nggak mungkin apa namanya nggak butuh penghasilan tambahan. Jadi anak-anak orang tua yang menyekolahkan di kakak di ini, semua pasti orang tua itu membutuhkan penghasilan tambahan. Dan itu adalah market kita bukan? Gitu ya. Nah, mengapa memilih HDI? Karena ada support system yang memudahkan kita belajar. Jadi kita berangkat dari manapun kita itu bisa, ya. Dari posisi apapun, dari jabatan apapun, pendidikan apapun bisa asal kita mau belajar. Ya. Kemudian peluang yang terbuka untuk semua orang dan sesuai tren bisnis di era digital. Ya, tren bisnis begini kan memang semuanya online. Sejak pandemi itu semuanya berubah online. Jadi kita bisa belanja dari mana aja. Saya barusan ngirim di Medan, ya langsung Medan, antar Medan sampai ke Cirebon, antar Cirebon sampai ke Jakarta Barat, ke Bekasi, Tangerang, semuanya same day, same day, same day, semuanya sampai. Saya pakai GoSend semuanya sampai hari yang sama. Jadi luar biasa sekali. Kita itu tidak usah stok barang. Kita ada 130 center di seluruh Indonesia dan semuanya bisa kirim dengan kecepatan yang tinggi. Agak pelosok sedikit ya sudahlah. Kita kirim dari kota yang terdekat. Tapi semuanya cepat dan kita tidak usah banyak stok. Ini adalah era digital, ya. Jadi kita bisa berbisnis besar, tetapi kita
bisa tidak memiliki stok apapun, itu bisa. Tapi kalau saya sendiri memang punya stok ya, karena kan banyak paketannya tadi, ada Honeybee set, orang beli herbal remedinya aja, orang beli madu 1 kilonya aja, orang beli Los Angelesnya aja, saya dapat laba di Clover Honey-nya 250 gram. Ngecer banyak, saya dari ini sudah laku 2 biji Clover Honey 250 gram. Itu laba saya di luar bonus uang. Ya gitu ya. Jadi saya milih nyetok ya supaya labanya lebih besar. Itulah keuntungan orang yang ada dana ya untuk nyetok. Tetapi Anda yang nggak ada dana, boleh kok. Hanya menjualkan aja, tetapi be profesional. Anda kalau lihat ya, Anda kalau lihat eh, apa di TikTok orang-orang yang menjadi afiliat yang luar biasa. Jadi dia misalnya ada tongsis gini ya. Ini kebetulan saya ada tongsis. Dia pasti punya satu affiliate yang luar biasa. Kemudian dia tunjukin, ini caranya begini ya. Ini bisa begini, ini bisa tekuk, bisa beginiin. Itulah seorang profesional. Dia mesti punya barang, dia coba, dia kasih tahu bagaimana alat itu bekerja. Itulah seorang affiliate. Kita kalau mau menjadi affiliate yang profesional, ya kita harus begitu. Bukan hanya kopas konten-konten. Tapi dari sudut kita sebagai pemakai seperti apa? Ini ya, ada herbal remedy. Wah, ini pada waktu saya batuk, saya minum. Ini sangat lega, sangat plong karena kandungannya begini-begini. Itulah seorang affiliate yang profesional. Jadi kalau misalnya Anda mau laku dagangannya ya, Anda profesional. Pakai barangnya, Anda cerita. Hampir semua affiliate profesional gitu. Yang ramai sekali kemarin apa? Bolu. Bolu apa itu? Cik Mehong ya. Anda kalau misalnya lihat orang review bolu seperti apa? Dia beli bolunya. Semahal apapun dia beli. Kenapa? Karena dia mau jual itu. Bolunya dia potong. Rasanya begini. Enak begini. Itulah seorang afiliat profesional. Anda pakai madunya. Ini loh kentalnya segini. Ini luar biasa rasanya begini. Energinya langsung terasa begini. Itulah seorang afiliat profesional. Jadi kalau misalnya Anda memang ingin dibayar mahal, ya jadi profesional. Jadi afiliat yang begitu, begitu loh. Jadi bukan hanya sekedar, apa namanya, ini ready. Nggak begitu caranya. Anda harus menunjukkan kelebihannya. Mengapa madu ini lebih mahal daripada madu Indonesia? Anda harus bisa menjelaskan itu. Itulah seorang afiliat. Gitu ya. Nah, salah. Bentar. Ya, dan, nah ini yang paling menarik ya buat saya ya. Yaitu menciptakan kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Jadi banyak orang yang pokoknya dapat uang, tapi dia harus bekerja terus-menerus. Dia harus packing, dia harus mengirim. Mengapa saya keluar dari bisnis yang sebelumnya? Karena eh, saya tidak ingin yang terlibat terus-menerus masalah packing. Packing itu bagi saya tidak menyenangkan ya. Meskipun saya ada gudang-gudang, tapi memang kan jadi stokannya harus banyak terus begitu. Dan saya tidak ingin melanjutkan yang seperti itu gitu ya. Dan value saya adalah saya suka mengajar, saya suka membantu orang sukses dengan terbatasnya orang menjadi agen yang hanya bisa belanja 25 juta setiap kali. Berarti saya nggak bisa menolong 10.000 orang, 1.000 orang untuk mencapai income di atas 10 juta per bulan. Jadi nggak sama, sudah value-nya sudah nggak sama. Karena value saya kan bukan hanya masalah income, tapi menolong orang sukses. Nah, itu yang akan berbeda begitu ya. Bagi saya adalah saya ingin juga memiliki kebebasan finansial, tetapi saya juga harus punya kebebasan waktu. Saya tidak harus terikat terus-menerus di sana. Suatu hari kalau saya sukses, saya apa namanya tinggal tutup poin aja saya jalan-jalan beres begitu ya kayak Dr. Roy itu sering cerita gitu ya dia apa mau berlayar mau apa begitu kan bebas kakak saya karena sudah membuat sistem bisnis dia itu menang 3 trip ya jadi bulan ini berangkat bulan lalu sudah berangkat ya kembali tanggal 4 tanggal 6 berangkat lagi kembali nanti tanggal 15 berangkat lagi tanggal 20 berangkat jadi sebulan 3 kali dia berangkat. Mengapa dia bisa melakukan itu? Dia memiliki sistem, ya. Semua semua bisnis yang bisa running itu memiliki sistem.
Ya, jadi bisnis itu harus punya sistem dan itu bisa diduplikasi sehingga dia bisa buka cabang. Kakak saya bisa buka 6 cabang dan kita juga kalau punya sistem kita bisa buka cabang sehingga kita tidak sendirian jualan, tetapi kita bisa buka cabang. Itu yang kita inginkan, begitu ya. Jadi mengapa HDI? Karena dia punya sistem yang membuat kita suatu hari bisa bebas finansial dan bebas waktu. Saya tunjukkan ini ya, teori duplikasi ya. Mengapa kita di HDI ini kita harus mengerti ini dan nanti kita harus bisa presentasi ini ya. Ini slide-nya ada ya, sudahannya di Telegram. Jadi bagaimana cara menjalankan Smart HDI Business? Ada 3 langkah mudah, yaitu yang pertama adalah menggunakan produk, baik HDI maupun Biskin, ya, produk kesehatan maupun kecantikan yang Anda sukai. Yang kedua, ceritakan pengalaman produk Anda kepada teman dan keluarga. Yang ketiga, ajak teman dan keluarga untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga ini apa poinnya? Duplikasi. Anda pakai, Anda sharing, sebagai affiliate Anda sharing, dan kemudian mengajak teman atau keluarga Anda untuk melakukan hal yang sama, yaitu apa? Pakai dan sharing. Ini adalah duplikasi. Sharingnya bisa online, bisa onsite, ya. Ordernya bisa online, bisa onsite. Kemudian ada proses otomatis pengiriman produk dan kemudian bonus atau komisi ditransfer bukan bulanan lagi ya, mingguan dikirimkan. Jadi kita ada kemudahan seperti itu. Nah, ketika kita presentasi ini, kita mengajarkan ini kepada satu orang, maka kita sudah menggandakan diri kita. Kalau dia oke, saya mau, saya pakai, saya cerita, dan saya akan mengajak orang. Maka Anda akan mempunyai 2 rekan kerja. Itulah duplikasi. Jadi Anda tidak bekerja sendirian. Ya, bulan pertama Anda mengajak satu orang itu menjadi 2 orang. Dan bulan kedua ya, Anda karena mau duplikasi, Anda memasukkan ke sistem training, ya, kemudian 2 orang menjadi 4 orang, ya, dan kemudian bulan ketiga 4 orang mengajak 4 orang menjadi 8 orang. Itulah multiplikasi di Smart HDI Business. Kita lanjutkan sampai bulan ke-12. Jadi bulan keempat 16. Kok pelan ya bisnisnya ya? Bulan kelima 32, bulan 6 64. Ini pertama kali saya dibukakan ini. Agak begini ya. Hah, 64 orang. Income masih 2,8 juta. Kecil sekali begitu ya. Apalagi kita yang berasal dari bisnis sebelumnya. Wih, yang besar sekali. Tetapi teman-teman, banyak sekali yang income cuma 1-2 juta per bulan sebagai karyawan ya. Orang-orang ya. Melihat gini sudah senang. Sudah bagus begitu ya. Nah, kemudian, bulan ke-7 mulai bagus. 128 di atas 100 orang baru bagus. Bulan ke-8, 256, 9, 10, 11, 12 itu mencapai 4.000 orang. Dengan asumsi semuanya adalah bisa menjual 300 BP atau memakai sendiri 300 BP ya, sekitar 1,6 juta per bulan dikali 3.000 BV dikali 5% itu dapatnya 184 juta. Potensi income dari multiplikasi Smart HDI bisnis. Satu orang rekrut satu. Kelamaan, Bu. Iya, apalagi saya ya. Saya diamond 9 hari di bulan Juni kan. Saya kembali ke HDI bulan Juni. Saya memutuskan, oke, diamond itu tanggal 21 Juni. Dan tanggal 30 sudah diamond. Bagi saya kelamaan 1 bulan 1 begitu ya. Saya mau bagaimana saya caranya bisa dapat lebih cepat. Caranya buka lebih cepat adalah diamond. Diamond itu adalah saya harus punya 5 rekan kerja aktif. Tadi yang mau jadi manajer. Di apa aktif itu sama dengan manajer, udah begitu aja. Kalau misalnya dia cuma bisa 300 BP, apalagi dia di bawah 100 BP ya belum aktif namanya. Gitu ya di ditandai aktif itu manajer begitu ya. Kalau kita punya 5 orang yang aktif di bulan pertama 5, maka mengapa saya ngambil diamond? Karena diamond tuh buka mesti 20 first line ya. Pertama kali saya buka 20 first line, member-member saya belum pada bisa. Jadi saya memang masih nyusun-nyusun enggak karuan. Saya buka 20, saya akan nemu 5 aktif. Begitu ya. 5 aktif dan kemudian 5 aktif ini mereka akan mengejar diamond juga, begitu ya.
Mereka cari 5. Mengapa 5? Ini kan kita kalau buka Food Stamp baru dapatnya 25% ya, bukan 5% ya. Kalau 5% ini kekecilan memang. Jadi kalau kita di HDI mulai business plan-nya mulai Mei itu kita dapat 25% BV itu 3 bulan ya, selama 3 bulan. Jadi kalau kita buka 5, kita dapat 5 paket, itu kan kita minimal dapat 1 juta ya. Dapat 1 juta kan lumayan begitu loh. Kelihatan jutanya gitu loh daripada ratus ribu. Jadi jangan jangan mengecilkan ya, jangan mengecilkan target. Target itu minimal 5. Buka 5. Pasti 5. 5, 5. Pokoknya pikirannya 5. 5 jalur. Karena kita mau diamond. Kita mau besar. Ya, bulan kedua itu 25, bulan ketiga 125, 4 625, 5 6 7 8 itu 390.000 orang. Begitu ya. Potensinya adalah sekitar 21 M di level 8 ya. Jadi bonusnya bisa mencapai 25 miliar per bulannya. Bu, bulan pertama 5, bulan kedua 25 ini sulit. Oke, oke. Anda nyanggupi berapa? 3 bulan, 5? 3 bulan dapat 5 orang aktif? Atau 5 bulan dapat 5 orang aktif? 5 bulan ya, dapat 5 orang aktif ya. Kemudian Anda sambil DD, 5 orang menjadi 25, lebih masuk akal buat Anda. Tidak apa-apa, begitu ya. Dan kemudian nanti 8 kali 5 bulan berarti 40 bulan. 3 tahun lebih. Dapat 25 miliar per bulan. Menakjubkan bukan duplikasi itu? Jadi mengapa kita memikirkan hal yang besar? Mengapa kita mengerjakan bisnis HDI? Kita tahu potensinya akan besar. Kalau kita mengerjakan dengan benar, startnya siapa pondasinya? Kita. Kita ini loh yang profesional duluan kita. Kita yang menjadi affiliate yang benar. Kita pakai produk, kita sharing sebagai affiliate dengan benar. Karena kita pakai. Kita pakai, kita sharing. Kita pakai, kita sharing. Kalau kita cuma post-post konten, itu lama dapatnya. Tapi kalau kita sharing, orang percaya siapa kita. Ketika kita post konten, itu baru berjalan. Loh Bu, kalau misalnya ada yang cuma mau pakai sendiri, nggak mau aktif, itu banyak. Karena itulah saya bukanya 20, karena 20% aja yang mau aktif, begitu ya. Jadi ketika buka 20, buka apa 20% cuma 4 ya malahan ya. Saya harus buka 25 ya, Mas Len ya. 25 ya baru dapat 5 aktif. Memang 90%, 80% itu cuma pakai sendiri, itu biasa. Karena itulah kita buka food stand dengan kecepatan yang sangat tinggi. Caranya gimana? Nah, saya sharing ya. Pada waktu saya menjadi eksekutif diamond, bentar ya, kok hilang? Saya sharing ya. Pada waktu saya menjadi diamond ini bisa dibilang ya cukup mudah, tetapi saya juga banyak menelpon ya. Di awal-awal tuh saya banyak menelpon, kemudian teman-teman saya ceritain bahwa Faras ini lagi bubar, kemudian saya telepon, saya lagi pindah ke HDI. HDI itu apa? Pasti pertanyaannya HDI itu apa? Kecuali di kota-kotanya sudah sangat terkenal ya. Kemudian saya menelpon, saya presentasi secara singkat 10-15 menit. Nah, itu yang saya tugaskan ke Anda untuk membuat video presentasi itu ya, karena mesti ditanya. HDI itu apa gitu ya, produknya apa begitu sehingga kita presentasi dan biasanya closing. Dan pada waktu eksekutif diamond saya itu cukup lambat ya di awal ya karena kan masih bingung siapa yang mau jadi diamond. Saya challenge 5 itu apa namanya nggak kelihatan gitu ya mana yang bergerak terus kelihatan wah ini Katarina bergerak ini sudah deket sekali ya udah. Nah terus apa yang saya lakukan ya karena kan saya set 1 kaki diamond itu memang fiktif ya pakai kakak saya ya jadi saya ngeset di 1 kaki ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya telepon semua teman saya, karena sudah dekat ya, dan saya itu butuh ID. Saya butuh ID, jadi saya teleponin satu-satu. Saya minta tolong nih, saya itu apa mau ini mau peringkat diamond. Saya bilangnya diamond kan nggak ngerti mereka eksekutif diamond gitu. Kalau diamond sesama biasanya orang multi level itu tahu. Nah ini karena orang deket ya. Kalau orang deket saya bisa melakukan ini. Kalau nggak deket nggak bisa ya. Jadi karena kedekatan saya sangat tinggi, saya minta tolong ke teman-teman.
ini saya apa namanya butuh ID baru karena di ID, kalau ID baru di HDI itu dapatnya 25%. Kalau kalau ID lama itu 5%. Buat bantuan aku ya, kamu daftar daftar B ya, begitu ya. Jadi daftar daftar member ya. Waktu itu saya minta KTP-nya si Enterpriser langsung gitu. Nah, kemudian nah, mereka itu karena saya tahu ya, teman-teman deket kan ini, saya telepon itu saya tahu. Oh iya, suamimu yang lalu itu ada sakit jantung ya. Ini ada produk yang bagus loh untuk suamimu. Saya presentasi kemudian. Kebeli. Jadi beberapa itu saya teleponi seperti itu. Saya minta tolong. Saya minta tolong minjem KTP-nya. Tapi saya presentasi. 30 menit, 40 menit. Pokoknya saya presentasi. Saya presentasi. Kamu kan punya anak kecil ini pasti nanti juga membantu anakmu. Saya presentasi. Jadi ini kamu kan dulu ada migrain gitu ya. Ini bagus loh Royal Jelly-nya. Saya presentasi. Kalau misalnya ini nanti misalnya lebihan poinnya nanti kamu ada bonus gini gini gini. Mereka juga seneng gitu ya. Saya menelpon banyak sekali, banyak sekali. Ya sekitar 30-an ya. Ada yang mau ngasih, ada yang enggak. Ya pokoknya kebanyakan teman baik mau ngasih gitu ya. Terus saya kasih tahu kalau misalnya ada yang sakit mah, ada yang DB, ada yang misalnya TBC atau batuk, ingat saya ya. Saya itu apa namanya jual madu HDI. Iya, jadi hampir semuanya saya telepon modelnya gitu. Ada yang osteoporosis, ada yang masalah di tulang itu kan banyak ya kalau umur 40-50 tahun. Jadi saya telepon semua, saya presentasi. Itu yang saya lakukan ya. Caranya macam-macam, teman-teman. Caranya macam-macam. Nanti bisa ikut trainingnya, apa, dengerin videonya Dr. Roy. Start HDI bisnis itu yang nomor satu, yang kedua adalah how to sell. Nah itu dua itu dipelajari caranya ya. Cuman yang ini karena saya kepepet ya, waktu itu mau eksekutif diamond, jadi saya telepon sebanyak itu, banyak sekali yang saya telepon, yang saya minta tolong ya ini pokoknya ini nggak bisa ganti ini nggak kasih KTP-nya ganti ini passwordnya dia masih salah, ini nomor teleponnya, oh pokoknya bulatnya nggak karuan. Saya membuat cadangan sangat banyak. Plan A, B, C, D, E sampai Z. Jadi pokoknya terus-menerus presentasi. Jadi pada waktu Juni saya melakukan itu, Juli juga ya. Agustus tuh saya agak turun karena saya itu apa menyiapkan konten-konten supaya teman-teman bisa bergerak ya. Tapi yang September itu karena saya ngeset eksekutif diamond, saya telepon terus. Jadi se, se apa namanya? Sebesar target kita, itulah kita bekerja sekeras itu gitu loh. Jadi kita itu mati-matian berjuang memperkenalkan produk ini. Dan tentu saja Anda harus bisa apa? Bisa presentasi. Bagaimana caranya menelpon presentasi kalau enggak ini ya? Terus hubungan dekat. Kalau saya enggak punya hubungan dekat, saya enggak tahu kan dia pernah sharing ini sakit ini, anaknya begini, anaknya lagi sakit, lagi demam dan sebagainya. Karena saya kan berkomunikasi. Kalau saya enggak punya relasi, bagaimana mungkin saya tahu suaminya ada sakit jantung ini, dia pernah migrain dan sebagainya, itu kan karena relasi. Jadi kebelinya itu karena relasi, sudah relasi, kemudian saya presentasi, ini adalah apa namanya perjumpaan antara kebutuhan dan saya yang berjualan solusinya begitu ya. Akhirnya closing gitu ya. Jadi teman-teman nggak mungkin ya bisa mencapai peringkat yang tinggi kalau Anda nggak bisa presentasi. Kalau Anda tidak menguasai produk knowledge, tidak mengerti apa people knowledge, cara memulai dan sebagainya, nggak mungkin. Jadi kuasai ya 5 training dasar dan presentasi itu yang memang ilmu dasar yang kita perlukan begitu untuk menjalankan bisnis dengan baik ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi ini ya, apa yang harus dipelajari? Iya, jadi Anda perlu ilmu, 5 training dasar. Anda perlu ngerti product knowledge, business plan, how to start. How to startnya itu ada yang dari grupnya timnya Dr. Roy, ada yang dari Dr. Roy gitu ya. Ada new enterprise orientation. Ini kalau ditanya tentang multi level, ini pasti ya. Tentang smart AD business ini di sini. Kemudian how to do presentation, bagaimana cara presentasi di sini ya. Kalau nggak gitu Anda nggak bisa, nggak ngerti cara presentasinya. Jadi ilmu-ilmu dasar ini perlu dipelajari. Kalau Anda di Faras sudah menguasai, tinggal dua, dua aja trainingnya, product knowledge dan business plan. Gitu ya. Tapi new enterprise orientationnya beda sekali.
antara HDI sama Faras ya. Jadi memang sangat-sangat dahsyat dia training-trainingnya. Kemudian Anda menghadiri setiap pertemuan karena start Anda itu sama saya berbeda. Saya 22 tahun yang lalu sudah pernah aktif di HDI gitu loh. Jadi saya itu ilmunya sudah banyak duluan, tinggal ganti programnya, ada bisnis plan-nya seperti apa. Yang lainnya mirip-mirip aja sama Basecamp. Saya nggak ngerti apa-apa Basecamp. Tapi yang kesehatan saya ngerti begitu ya. Jadi Anda memang perlu belajar itu. Caranya apa? Hadiri aja setiap pertemuan yang diadakan sama HDI. Kemudian ketika saya kasih di grup mendengarkan video ini ya, satu hari satu video, didengerin gitu supaya Anda nambah terus kan. Dan membaca buku. Membaca buku itu wajib banget di HDI karena mendengarkan video itu dangkal gitu ya. Saya kalau baca apa satu bab, saya bisa jadi 2 jam materi. Karena memang materi di video itu ya dangkal menurut saya begitu ya. Jadi buku itu yang dalam. Jadi kalau misalnya Anda pingin bisa bagaimana mencari kawan dan pengaruh orang lain, itu buku. Satu buku itu dibaca itu bagaimana mencari kawan dan pengaruh orang lain. Baru Anda enak cara ngomongnya begitu ya. Ada cara-caranya. Nah, kemudian materi yang harus didengarkan itu adalah yang dari Dr. Roy, yaitu Start HDI Bisnis dan How to Sell, cara menjual ya. Jadi Dr. Roy itu sangat pesen dari awal buat daftar nama itu ya. Jangan salah pilih daftar nama. Jadi kalau misalnya ada presentasi ke orang-orang yang salah, ya enggak closing-closing. Kenapa? Daya belinya kurang, nggak bisa. Lebih baik daya belinya tinggi, presentasinya kita belum pinter daripada apa namanya dia nggak bisa beli kita presentasi berapi-api. Kalau misalnya kita kurang pintar presentasinya, kita bisa perbaiki. Pokoknya daftar namanya benar ya. Kita bisa perbaiki, kita bisa follow up, kita bisa undang upline untuk bantu presentasi, itu bisa. Tapi kalau Anda sudah memilih daftar nama yang terlalu bawah, yang nggak punya, ya nggak bisa begitu ya. Kecuali dia memang diajak untuk menjalankan bisnisnya gitu ya. Anda juga perlu kriteria lagi. Cara milihnya diajari di trainingnya Dr. Roy ya. Jadi itu harus didengerin teman-teman, bukan hanya konten-konten sudah siap memang di Telegram saya itu kurang apa itu semua siap foto video konten tapi bukan hanya itu. Anda perlu cara handling objection-nya, cara jawabnya dan sebagainya itu perlu proses kan begitu ya. Jadi kemudian yang ketiga itu ini di materinya Dr. Roy itu ada kuasai cara bertanya. Cara bertanya ke apa ibu rumah tangga mungkin ke apa ketemu orang di pesawat ya, pertanyaan bodoh yang ditanyakan itu seperti apa Anda harus menguasai itu begitu ya. Kemudian yang keempat adalah cara sharingnya, bukan sekedar selling ya. Jadi misalnya kita kirim katalog-katalog ke orang-orang, nggak begitu, itu nggak menyenangkan gitu ya. Cara sharingnya itu juga diajarin. Dan yang kelima adalah rajin konsultasi, karena setiap orang itu kan punya keunikannya ya. Jadi rajin konsultasi nanti apa tanya saya atau Dokter Roy, kemudian dijawabin, bisa bantu bisa closing atau dimasukkan ke grup WA-nya atau diundang ke webinarnya. Jadi kita yang nanti bantu presentasi atau presentasi bertiga. Saya sering melakukan ini ya. Jadi di dalam grup, kalau ada orangnya yang mau konsultasi, member saya belum bisa, kita video call bertiga. Nah, itu kita ini mentor, kita ini bantuin Anda begitu ya. Jadi lakukan ini supaya Anda itu bisa cepet ya closingnya, dibantu follow up-nya, dibantu open mind-nya, karena Anda semua masih baru. Jadi Anda harus banyak meminta bantuan dan tidak sungkan meminta bantuan, gitu ya. Jadi kami di sini leader-leader akan membantu Anda. Kayak Dr. Roy itu bantu saya full gitu ya. Webinar ini, webinar itu gitu ya. Saya juga akan membantu Anda. Presentasi di grup Anda, Zoom grup Anda, saya itu bersedia membantu seperti itu ya. Jadi pokoknya apa namanya dikuasai ilmu-ilmunya. Nah, mengapa kemarin saya mendorong untuk ada challenge posting 30 hari itu ikut dari grupnya Yen. Mengapa perlu ikut challenge ini? Yang pertama adalah belajar membuat story, membuat kisah. Jadi kita itu kan belajar cerita, baik online, baik onsite, sama. Prinsipnya kita itu sedang membuat cerita. Jadi kita cerita tentang kita, gitu ya, sehari-hari. Saya itu pakai ini, pakai itu. Saya sebelum apa webinar ini kan sangat kecapean saya ini sebenarnya. Karena jaga anak 3 hari, ART saya lagi pulang. Maka saya doping, saya minum polen gitu ya. Saya mau tampil, pakai es krim. Itu cerita gitu ya, kisah ya supaya bagus penampilannya gitu ya. Cerita ini apa ada sunscreennya, jadi SPF-nya 50 itu cerita.
cerita ya. Jadi affiliate itu suka bercerita. Nah, kebantu di apa? Nulis teks gitu ya. Nanti dijadikan video pelan-pelan ya. Pokoknya kita bisa dulu nulis. Caranya gimana? Kita ngajarin pakai ChatGPT-nya gimana? Mengapa perlu ikut challenge ini? Supaya Anda belajar membuat story. Bukan hanya upload pollen, upload padu, upload. Enggak bisa begitu cara jualannya kita di ini ya. Di kehidupan nyata itu kita pakai story. Kita pakai kisah, pakai cerita. Baik cerita saya maupun pinjam ceritanya orang lain. Karena itu hadir webinar terus karena kita apa vocabnya ya cerita banyak ya. Jadi pastikan Anda bisa ikut challenge ini. Yang kedua adalah saya akan ngajarin Anda untuk mencari konten dan data di Telegram. Telegram saya ini luar biasa gitu ya. Saya sampai pakai orang untuk mengisi konten setiap hari. Jadi itu banyak sekali. Kalau Anda tidak pernah ngintip di Telegramnya, Anda tidak tahu ada harta karun sangat berharga di Telegram saya ya. Jadi saya akan ngajarin produk ini cari di sini, produk ini cari di sini, kemudian konten ini di sini dan sebagainya begitu ya. Jadi Anda bisa obok-obok konten kita di Telegram dan juga Telegramnya dari HDI. Mungkin ada beberapa yang perlu saya arahkan di Instagram begitu ya. Pada waktu Anda upload pasti ada yang nanya. Dan pada waktu nanya itu kan kita pasti jawab. Itu akan lebih mudah closingnya buat Anda kalau Anda ikut challenge posting kita 30 hari. Karena kalau Anda tidak ikut ini, Anda tidak ngerti caranya postingnya benar. Dan kita akan ngajari postingnya benar. Begitu ya. Yang ketiga adalah belajar konsistensi. Teman-teman, seperti tadi saya bilang, kecil sekali di awal. Memang, bisnis itu semua kecil di awal. Tapi kita nggak keluar modal besar gitu loh. Kalau misalnya Anda itu buka toko, buka depot, Anda sudah keluar kontrak 300 juta per tahun misalnya, Anda akan mati-matian memperjuangkan supaya apa namanya warung, restoran, ruko itu berjalan, ya nggak? Nah, mengapa orang mudah menyerah dia, Dek? Karena modalnya nol, karena modalnya kecil. Nah, ketika kita di dalam satu tim, kita belajar konsistensi. Supaya apa? Kita itu bisa bertahan melalui masa-masa yang sulit masih ini ya. Karena itu saya bilang, pertahankan pekerjaan pertama ya. Ketika Anda mungkin full time di bisnis, harus pertahankan dulu. Karena apa? Di nggak langsung besar. Ya, tetapi Anda belajar konsistensi. Konsistensi tiap hari posting, tiap hari cerita, tiap hari ada story, tiap hari ada tugas yang dikerjakan. Itulah yang membuat Anda perlu ikut challenge ini ya. Dan terutama leadernya. Mengapa Anda perlu ikut challenge ini? Kalau Anda sendiri tidak ikut, duplikasinya ke 5 orang berikutnya, bagaimana caranya? Tidak mungkin ya. Jadi Anda perlu ikut sebagai orang pertama yang memimpin di depan. Orang pertama yang memimpin di depan. Jadi jangan ikut challenge. Lah ya, apa agen saya nggak ada yang ikut, member saya nggak ada yang ikut, jadi saya nggak ikut. Salah. Leader itu yang nomor satu. Dia maju duluan. Nomor satu. Saya ikut, baru member saya ikut. Supaya saya tahu bagaimana caranya menonton dia, saya juga nge-like, saya juga komen postingannya setiap hari. Saya juga mantau. Kalau ada yang salah, saya yang perbaiki. Bukan Yen, gitu loh ya. Leadernya adalah Anda. Jadi Anda yang membantu. Lebih bagus diginiin loh. Fotonya diginiin. Ini nanti keterangannya diginiin. Gitu ya. Pakai ChatGPT diginiin. Lebih cakep pasti hasilnya. Anda yang menyemangati dia, bukan setiap hari. Begitu ya. Jadi saya menyarankan Anda untuk ikut challenge ini. Nah, challenge posting 30 hari itu kan ada pertama dari Yen itu hanya posting kesehatan ya, produk branding. Nah, saya kemudian minta dia boleh nggak saya memasukkan beberapa ilmu ya, sehingga ada nanti posting pagi produk, posting bisnis itu siang, dan kemudian nanti ada tugas seperti membuat story tiap hari, kemudian membuat daftar nama dan sebagainya, itu ditaruh malam. Dan waktu itu Yen setuju, oke, boleh ya. Jadi nanti apa namanya grup WA dan grup Telegram itu akan dibuat supaya ini memang grupnya Yen itu sudah jalan 6 hari ya teman-teman, mulai tanggal 1 sampai tanggal 6. Jadi nanti kita nyusul, mungkin yang nyusul ada topik sendiri supaya nggak kebingungan ya. Nanti apa di topik sendiri itu akan mulai yang posting yang hari pertama begitu ya. Jadi mulai besok kita akan sudah mulai masuk ya. Nah, saya akan memberikan hadiah bagi yang sebenarnya ya, saya itu agak males ngasih hadiah seperti ini. Kenapa? Banyak yang berhenti karena apa? Bukan bukan masalah hadiahnya nggak menarik ya. Saya yang lalu tuh challenge itu selalu berbayar. Supaya apa? Orang merasa sayang kehilangan. Kalau orang mendapatkan hadiah yang memang maksudnya dia itu nggak perlu beli. Kadang-kadang dia nggak ini ya nggak berjuang ya. Saya ngasih hadiah ini dalam tanda kutip
cukup rendah. Supaya apa? Anda itu tidak mengandalkan begini loh. Saya datang webinar hanya karena dikasih hadiah. Kalau tidak ada hadiahnya, saya nggak datang. Saya nggak mau begitu ya. Jadi saya mengecilkan hadiah-hadiah saya supaya Anda itu tidak fokus mencari hadiah, tetapi Anda ingin income yang lebih besar dari ini. Terbiasa belajar dulu, begitu ya. Nanti kalau hadiah itu dihilangkan, Anda tidak ini ya, tidak merasa, waduh kok nggak ada hadiahnya, saya nggak ikut webinar saya nggak ikut challenge lagi. Padahal itu untuk menumbuhkan kita sendiri, begitu ya. Jadi pokok ada, begitu aja. Pokok ada aja, supaya ada yang dikejar. Setiap kali Anda konsisten posting produk 30 hari, hadiahnya adalah lozenges. Yang posting bisnis itu adalah whitening toothpaste. Nah, ada tugas-tugas yang cukup sulit yang saya akan minta Anda kerjakan tiap hari. Dikumpulkan juga di Telegram itu, Anda akan mendapatkan Clover Honey 250 gram. Ya, dan ada hadiah untuk yang paling menarik postingnya, itu akan ditentukan oleh Ibu Yen, begitu ya. Jadi ada hadiah untuk yang paling menarik, nanti akan ada hadiahnya tersendiri, begitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman Anda bisa ikut dan mengajak member Anda, jangan di grup ya, pribadi. Pribadi, seperti tadi saya itu loh ngerjakan yang diamond saya juga telepon begitu ya, saya juga besok akan menelpon teman-teman untuk ikut challenge ini juga begitu ya, grup saya, jadi yang nggak ada leadernya itu saya akan berusaha menelpon supaya mereka juga ikut challenge posting ini 30 hari untuk belajar ya, produknya apa, mereka belajar baca. Kalau posting nggak ngerti produknya kan nggak mungkin begitu ya, jadi tiap hari mereka belajar selama 30 hari begitu ya. Oke. Nah, biasanya orang-orang itu mau ikut apapun ya, challenge atau membuat target, itu selalu ketakutan dulu, begitu ya. Saya ini barusan dengarkan podcastnya Denny Santoso ya, karena dia itu kan dulu ngajar ini ya, Break Boost Money Magnet itu ya. Jadi eh, buat affiliate, buat ini gitu ya. Kendalanya apa? Atau kelas-kelas lah, kelas-kelas ini kendalanya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terwahid ditarik itu mesti masalahnya mental block. Jadi mental block itu adalah tidak percaya diri. Apakah aku bisa? Biasanya begitu ya. Apakah aku bisa? Nah, ini selalu menjadi menjadi masalah untuk member baru gitu ya. Jadi saya itu sampai sampai cukup hafal ya jawabannya Dedi. Karena ya cukup sering begitu orang-orang yang ini ya. Kalau misalnya aku ikut challenge ini, apakah aku bisa selesai? Kalau aku set diamond, apakah aku bisa tercapai? Mesti gitu. Jawabannya pertanyaannya adalah apakah aku bisa? Ya, tidak percaya diri. Nah, mengapa Anda tidak percaya diri? Memangnya kenapa kalau belum percaya diri? Memang belum ada pencapaian, tidak apa-apa. Apakah karena kamu belum pernah mencoba, ya, belum dicoba kok sudah nyerah duluan? Nah, kalau kamu terus ragu, bagaimana kamu bisa tahu potensi sesungguhnya? Anak kecil itu nggak takut nyoba loh. Dia belajar jalan, jatuh, ya bangun lagi. Jatuh, ya bangun lagi. Ya, kalau orang dewasa, jatuh malu, begitu ya, diketawain, gitu ya. Kalau anak kecil, jatuh bangun lagi. Belajar sepedaan, berapa lama dia baru bisa? Dia jatuh bangun lagi, kemampuan jatuh bangun lagi itu luar biasa di anak kecil. Dan orang dewasa kehilangan itu ya. Jadi nggak usah takut. Nanti waduh bolong. Gimana kalau aku bolong nggak konsisten? Oh, nggak bayar kok. Buat apa takut? Paling banter bolong. Gitu aja ya. Jadi nggak usah takut, dicoba aja. Kalau nggak bisa 3 challenge, 1 challenge. Ya, kenapa tapi nggak coba tiga-tiganya? Kalau berhenti tengah jalan malu, ngapain malu? Begitu ya. Pokoknya Anda sudah berjuang, dapat ilmunya setiap hari, Anda posting dapat omset. Pikirannya kan gitu doang. Nggak usah mikirin challenge-nya nggak tercapai. Nanti aku malu. Lah, itu mindset-mindset yang begitu sudah harus disingkirkan ya. Jadi kepercayaan diri itu lahir dari tindakan, bukan dari nunggu siap gitu ya. Kemudian mental block berikutnya takut ditolak. Jadi misalnya oh saya suruh japri gitu ya, cuman japri aja takut. Kenapa memangnya kalau misalnya kita memperkenalkan produk yang bagus, seperti kita kasih tahu, ini bakso yang enak ada di sana, ada dokter yang hebat di sana. Kalau misalnya orangnya, enggak mau aku ke dokter sana, aku enggak mau ke ke tempat bakso di sana. Emangnya kita yang di ini ditolak enggak? Dia enggak suka, maksudnya dokter itu dia enggak suka ini, enggak apa-apa gitu loh.
Yang rugi bukan kita begitu. Kita yang tahu ini bagus dan dia menolaknya ya udah. Jadi penolakan itu bukan akhir gitu loh. Tapi tanda kita itu sedang melangkah. Ya, saya ditolak jauh lebih banyak daripada kalian semua. Kenapa? Saya paling banyak bergerak. Setiap orang sukses itu pernah ditolak. Bedanya mereka tidak berhenti. Ya, lebih baik ditolak tapi maju daripada diem tapi nggak pernah maju, nggak pernah tahu hasilnya. Ya, coba aja, coba aja. Kenapa? Kenapa ditolak? Ya, dievaluasi maju lagi begitu ya. Pasti, pasti ada yang terima. Nah, kemudian mental block berikutnya, malu jualan. Ini banyak ini. Saya sampai sangat jengkel kepada orang-orang yang malu jualan, tapi tidak malu minta uang. Ada orang-orang yang mindsetnya ya, dia harus dibantu orang lain. Itu kamu sudah kaya, jadi kamu waktunya bantu orang. Saya berkali-kali harus bilang ke orang-orang seperti itu ya. Kenapa ngurusin uangnya orang lain sih begitu? Jadi ketika saya memotivasi gitu, "Oh, kakak saya sukses gini gini gini. Waduh, uangnya banyak ya, Bu ya. Dibuat apa ya sama dia?" Mikirnya gitu. Jadi apa namanya? Mikirnya adalah orang itu sudah kaya ya. Saudara saya itu loh ada yang kaya, Bu. Tapi kami itu kesusahan. Dia nggak mau nolong kita, Bu. Loh, itu uang-uangnya dia. Kenapa harus mikir ditolong orang begitu loh? Loh, malu jualan tapi nggak malu minta uang. Bagi saya itu mindset yang luar biasa merusak ya di Indonesia ini ya. Jadi nggak usah malu. Malu jualan nggak usah malu begitu ya. Yang malu itu minta uang. Yang malu pada waktu anak mau sekolah kan nggak bisa bayar SPP begitu loh. Jadi harus kita itu nggak ada malu demi orang-orang yang kita cintai. Saya bilang ya, kenapa saya habis-habisan bekerja? Ya saya ini tulang punggung kok. Nggak ada yang bisa diandalkan kecuali saya kok. Jadi saya harus paling depan begitu ya. Saya ini leader kok. Kalau saya aja nyerah, bagaimana anak buah saya? Jadi kita harus menemukan mengapa kita bergerak, bukan mengapa kita gagal meraih peringkat. Nggak boleh begitu. Kita harus memikirkan bagaimana tembus peringkat dan target setiap bulan gitu ya. Jadi kita nggak boleh malu jualan. Bantu orang dengan produk bagus kok. Kita hanya mempertemukan orang yang butuh dan kita yang punya solusi. Gitu aja. Kalau misalnya orangnya belum butuh, setidaknya dia sudah tahu bahwa ada produk yang akan menolong ini. Ada produk yang akan menolong prostat, ada produk yang akan menolong kolesterol dan sebagainya. Ya. Jadi kalau jual produk yang bermanfaat, itu bukan malu, itu misi hidup. Orang sukses justru bangga kalau bisa membantu banyak orang. Ya, amin, harus ada amin. Kemudian mereka bilang, nggak punya waktu. Banyak yang bilang, saya nggak punya waktu, Bu, saya sibuk. Ya, beneran nggak punya waktu atau tidak menjadikan ini prioritas. Banyak orang yang bilang nggak punya waktu, tapi drakornya berseri-seri dia bisa kerjakan. Jadi bukan nggak masalah nggak punya waktu. Setiap orang tuh punya 24 jam yang sama, bedanya dipakai untuk apa. Saya pernah cerita ke teman-teman ya, saya tuh selalu merasa nggak punya waktu. Tapi kalau mobil mogok, saya harus berangkat nggak ke bengkel? Harus berangkat. Gigi saya sakit, saya harus ke dokter gigi. Mestinya kan sebelum sebelum gigi saya sakit, saya itu sudah harus ke dokter untuk apa membersihkan dan sebagainya, tempel dan sebagainya. Saya harus nunggu sakit baru saya bisa ke dokter gitu ya. Saya harus nunggu bangkrut, tidak punya uang sama sekali, meminta-minta baru saya bekerja. Malah merintis bisnis itu pada waktu masih jaya. Mengapa saya merintisnya Juni? Bonus saya hilangnya bulan ini kan. Kenapa saya merintisnya Juni? Ya sebelum. Sebelum masih punya income itu bergerak. Saya invest ke sini, invest ke sana, saya pakai produk dan sebagainya. Saya lakukan sebelum sebelum bisnis saya hancur. Jadi saya melakukan itu sebelum ada apa-apa dengan pekerjaan saya. Kenapa? Bisnis itu butuh waktu. Kalau Anda nunggu kokot duluan, baru merintis terlambat, Anda sudah tidak punya uang duluan. Jadi mumpung bisnisnya yang pertama itu masih menghasilkan dan masih jalan, kita kerjakan bisnis kedua. Begitu ya. Jadi setiap orang itu punya 24 jam yang sama, bedanya dipakai untuk apa? Waktu bukan masalah, komitmen yang menentukan hasil, ya. Yang berikutnya adalah takut gagal. Ini yang aduh banyak sekali ya. Jadi di rumahnya Denny Santoso itu tidak boleh ada kata tidak bisa gitu ya. Tidak bisa, saya tidak bisa ini, tidak ada. Dicoret itu kata tidak bisa. Takut gagal itu tidak boleh ya. Jadi benar-benar hanya yang boleh adalah saya belum bisa dan saya akan belajar.
Ya, gagal itu bagian dari proses belajar. Tidak ada kata gagal di rumahnya itu. Ya, selamat, Anda sudah gagal, digituin sama Dani itu ya. Jadi, tidak ada orang sukses yang nggak pernah gagal. Tidak ada orang sukses yang nggak pernah ditolak. Yang gagal itu sesungguhnya tidak pernah mencoba. Gagal itu bukan lawan sukses, itu adalah guru sukses. Jadi itu kawan ya. Jadi gagal itu selamat gitu ya. Jadi kalau disuruh Brandon Chia itu bukan berhitung berapa kali kita closing, berapa kali kita ditolak. Loh, beda ya mindsetnya ya. Berapa kali Anda sudah ditolak hari ini? Gitu kalau Brandon Chia bilang. Jadi kita, semangat ya, semangat gagal. Jadi bukan di apa dibuat-buat gagal ya, tetapi berapa kali dia bergerak. Karena kalau gagal berjuang, nanti pasti tinggal suksesnya gitu loh. Ya, teman-teman. Jadi ya, jangan menjadikan rasa takut itu alasan berhenti. Tapi itu tandanya kita sedang tumbuh. Tugas kita itu bukan nunggu sempurna, perfect semua dipelajari. Tapi mulai aja dengan yang kita punya. Anda sudah ikut 5 training dasar, sudah bisa mulai gerak. Belajar presentasi. Saya bikin suruh buat video presentasi. Lakukan aja. Supaya apa? Anda bisa mendengarkan video presentasi Anda itu berulang-ulang. Ini sudah enak dong. Belum. Kalau belum enak, saya akan perbaiki. Saya akan perbaiki. Saya akan perbaiki. Sampai nanti dapat yang terbaik. Yang paling baik. Jadi mungkin Anda mendengarkan presentasi Anda itu 100 kali. Pertama kali Anda presentasi bikin video itu mungkin Anda masih baca. Kemudian Anda dengerin sampai katam gitu ya, sampai hafal banget. Oh, pollen itu begini, propolis itu begini, royal jelly begini, madu. Anda sampai hafal caranya seperti apa. Nanti akan tugasnya ada per penyakit ya, sampai Anda ngerti, oh propolis itu ini ya buat nyetop supaya misalnya diabetesnya nggak makin merusak sel pankreas yang lain. Itu nanti saya ajari. Raya jelly untuk regenerasi sel, jadi pankreasnya nanti bisa kembali normal, ginjalnya bisa kembali normal, roya jelly-nya, polennya untuk apa, madunya untuk apa, seperti itu ya. Jadi benar-benar Anda menguasai dulu presentasinya itu supaya nggak usah nunggu sempurna, dibuat dulu ya. Jadi pokoknya Anda buat, nanti Anda dengerin berulang-ulang, nanti Anda cari sampai enak. Setiap kita itu perlu perbaikan kok. Saya webinar-webinar datang terus. Kenapa? Saya mencari style saya itu loh. Yang paling enak ngomong apa, vocabnya apa. Orang lain punya vocab yang lebih bagus dari saya. Jadi saya belajar terus-menerus sampai saya dapat vocab yang bagus sekali. Ya, teman-teman, kesimpulan dari slide ini adalah jangan buktikan diri Anda itu orang gagal. Jadi kalau misalnya mindset Anda itu sudah, saya ini tidak bisa, maka Anda akan membuktikan kepada orang-orang, tuh saya nggak bisa, tuh saya gagal. Ya, buktikan bahwa Anda itu mau bertumbuh. Ya, sekali lagi jangan buktikan bahwa Anda itu orang gagal. Hati-hati loh sama perkataan. Perkataan itu kan doa. Jadi Anda harus membiasakan berpikir positif. Anda membayangkan Anda bisa sukses ya. Anda bukan takut ditolak, tetapi takut nyesel kalau tidak presentasi orang itu diambil orang lain. Takut nyesel. Jangan takut gagal. Takut nyesel kalau diambil orang lain. Gitu ya. Dan buktikan bahwa Anda itu bisa bertumbuh dan mau bertumbuh. Teman-teman yang saya latih sampai hari ini seperti Bu Katarina ya, Diamond yang baru itu dari awal nggak bisa ngomong ya, jadi maksudnya menyapa orang berkenalan aja nggak bisa, sampai akhirnya bisa menjadi pembicara, itu bertumbuh terus ya, membuktikan bahwa dia itu bisa maju, dia itu bisa bertumbuh dan bisa diamond. Ya, satu-satunya cara gagal adalah menyerah sebelum berjuang. Kalau saya nggak mau nyerah. Pokoknya belum gong bunyi gitu ya. Saya kurang 2 hari poin saya itu sejujurnya ya. Baik Bu Katarina, baik saya. Itu masih 2 manajer. Bayangin ya, sampai hari H masih 2 manajer. Belum 5 manajer. Diamondnya kita itu. Tapi Tuhan berkati terus masuk, terus masuk, terus masuk sampai penuh. Pokoknya gong itu belum dipokok, saya tidak mau nyerah. Saya akan berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Itu menjadikan diri saya terbiasa sukses, terbiasa mencapai target, terbiasa tidak nyerah. Kalau misalnya belum tercapai, tidak apa-apa, dicoba lagi. Setidaknya saya bertumbuh lebih jauh daripada saya nggak bikin target gitu ya. Jadi jangan takut ya bikin target ya. Mau manajer kapan, mau diamond kapan, itu bikin aja. Kemudian Anda mengusahakan mencapai ilmunya dan kerjakan terus setiap hari, melakukan yang terbaik. Batas atasnya hanya target Anda. Ya, jadi teman-teman yang belum bikin target aja. Ya,
Jadi kebalikannya apa? Mindset pebisnis sukses yang nggak pernah menyerah itu seperti apa ya? Jadi sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak pernah berhenti bertumbuh. Tadi saya bilang bisa gagal nggak mencapai diamondnya nggak apa-apa. Yang penting bukan cepat, tapi tiap hari bertumbuh dan Anda puas. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya puas. Saya sudah bertumbuh. Setiap hari maju sedikit itu lebih baik daripada diam 1.000 hari. Langkah kecil yang konsisten akan membawa Anda lebih jauh daripada lari sebentar, lalu berhenti. Yang penting itu konsisten. Ya, ingat proses harian adalah tiket menuju hasil besar. Ditolak itu biasa, yang rugi itu justru yang nolak. Itu mindset yang kita harus pegang. Ditolak itu biasa, yang rugi yang nolak. Gitu ya. Jangan ambil hati. Setiap tidak hanya mendekatkan kita pada ya berikutnya, ya. Penolakan itu bukan tanda gagal, tapi bukti bahwa kamu bergerak, ya. Orang sukses belajar dari setiap penolakan, tetapi tidak berhenti karena penolakan, ya. Nanti lama-lama banyak iyanya. 10 kali presentasi, 2 yang bilang ya, 8 menolak. Itu biasa, ya. Lama-lama kalau Anda bertumbuh, Anda 4 ya, 6 tidak. 5 ya, 5 tidak. Lama-lama 6 ya, 4 tidak. 8 ya, dan 2 tidak. Ya, tetapi Anda harus melalui dulu penolakan-penolakan seperti itu. Ya, orang sukses belajar dari setiap penolakan. Evaluasi lagi, konsultasi lagi. Evaluasi lagi, konsultasi lagi. Ya, yang ketiga adalah proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Kalau kamu terus belajar, praktek, dan konsisten, hasilnya pasti datang. Nggak ada kerja keras yang sia-sia. Saya dulu, nggak diamond-diamond. 2003 dulu, saya nggak diamond-diamond. Akhirnya Dokter Rai menggali di bawah saya diamond. Tetapi apa yang pernah saya tabur, proses itu, akhirnya toh ya mendatangkan hasil. Nggak ada kerja keras yang sia-sia. Gitu ya. Tuhan tuh melihat perjuanganmu. Yang Dokter Rai pada waktu meeting manager bilang gitu, apa Tuhan tuh mungkin sampai terharu Jen lihat kamu tuh berjuang habis-habisan mati-matian. Bulan September itu kan bulan demo mati-matian saya nggak karu-karuannya sampai akhirnya Tuhan itu terharu dan membuka jalan buat saya eksekutif diamond. Saya gitu loh. Jadi kita itu apa nunggu Tuhan terharu ya, nggak harus doakan kita ya. Yang menanam pasti menuai. Itu kita yakin aja gitu loh. Jadi kerjakannya aja yang terbaik. Tinggal nunggu waktunya ya. Tetap aja melakukan yang terbaik, meskipun belum terlihat hasilnya, terus berikan 100%, konsultasi layani dengan baik, dan sebagainya ya, jadi benar-benar kirim yang terbaik, doa yang terbaik, orangnya belum ada uangnya, semoga dimudahkan rezekinya, kita angkat lagi daftar namanya ke atas gitu ya, nanti kita akan, grup meeting berikutnya, Dr. Roy akan menyampaikan tentang B-Support ya, jadi supaya kita bisa masuk ke instansi-instansi yang lebih besar, seperti yang kemarin yang dapat omset 70 juta di Bank Indonesia gitu ya. Kita harus meraih ke sana. Kita harus upgrade diri kita presentasi terus-menerus one on one supaya kita bisa presentasi kelompok. Kita kan nggak boleh terlalu banyak ada di upline ya, apalagi upline-nya luar kota, luar pulau. Kita kan harus bisa sendiri. Jadi kita akan berjuang untuk menuju ke sana ya. Jadi kualitas diri itu dibentuk dari kebiasaan yang terbaik. Kita selalu kasih yang terbaik. Jadi tugas gini yang terbaik. Bu Renata itu selalu mau saya ambil untuk menjadi MC. Kenapa? Dia harus melatih public speaking-nya terus-menerus menjadi yang terbaik. Sekarang dia ini apa? Di radio-radio bisa. Kalau saya tunjuk menjadi pembicara seminar mau, karena dia upgrade diri terus gitu ya. Jadi sukses itu bukan soal keberuntungan, tetapi soal standar hidup yang tinggi. Dia itu berjuang untuk selalu melakukan yang terbaik. Ya. Yang kelima, hanya yang ahli yang berhak dibayar mahal. Itu ditanamkan di pikiran. Hanya yang ahli yang berhak dibayar mahal. Jadi kalau Anda tidak mendekatkan diri Anda ahli, nggak bisa dibayar mahal. Anda tahu Michael Jordan, itu berlatih berapa jam sehari. Agnes Monica, dia menjadi penyanyi yang sangat terkenal. Dia berlatih berapa jam sehari. Masing-masing itu bisa berlatih sampai 15 jam sehari. Gila nggak? Nyanyi terus, nge-shoot terus. Mereka melatih diri seperti itu sampai ahli. Kalau Anda ahli, baru bisa dibayar mahal. Ya, jadi kalau Anda belum ahli,
Anda harus menambah skill terus. Latihan ngomong sampai lecek. Kalau dol ini ya, sudahan mulutnya sukses ya. Jadi kalau ingin dibayar tinggi, terus tingkatkan kemampuanmu. Belajar lebih banyak, praktek lebih sering, bantu lebih banyak orang. Ya, nilai dirimu ditentukan oleh seberapa besar nilai yang kamu berikan. Jadi bukan yang orang sematkan ke kita ya, tetapi bagaimana kita berjuang untuk menjadi yang terbaik dari kita. Kemudian yang terakhir adalah jangan melihat masa lalu. Waduh, saya dulu pernah gagal. Di bisnis ini pernah gagal. Saya dulu, memang dari dulu, saya itu multi level. Nggak pernah bisa. Jangan yang begitu-begitu dilihatin. Ya. Fokus sama tujuan. Masa lalu itu nggak bisa diubah, tapi kita bisa belajar di sana gitu loh. Jadi masa depan yang bisa kita bangun hari ini, itu nggak bisa diubah, biarin gitu loh ya. Itu akan menjadi pembelajaran buat kita untuk bertumbuh. Setiap langkah hari ini akan mendekatkan Anda pada impian. Jadi setiap tidak yang dilontarkan orang itu akan mendekatkan pada ya, gitu ya. Jadi lihat ke depan teman-teman. Yang lalu itu apa namanya sudah biarlah berlalu ya. Karena arah mata kita yang akan menentukan arah hidup kita, ya. Ini ada quote untuk Anda. Pebisnis sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang terus bangkit meski jatuh berkali-kali, ya. Jadi biarkan diri Anda menikmati gagal. Gagal, salah, berproses, nikmati aja. Karena dari sana Anda akhirnya akan mencapai sukses. Itu kan satu paket. Ya, gagal, perjuangan, dan sukses itu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Jadi kalau Anda sudah berjuang, gagal, pasti ada suksesnya. Ya, oke, teman-teman, saya akan memberikan challenge untuk bulan Oktober 2025 ya. Sekali lagi set target yang benar ya, sesuai kemampuan Anda. Anda mau pertama kali masih belajar, silahkan. Anda belajar ya, bulan ini 5 training dasar dirangkum. Product knowledge, ya, how to start, NEO, how to do presentation, business plan. 5 ini saya kasih satu lagi business sharing dari Dr. Roy. Ya, 6 yang dirangkum. Kemudian Anda membuktikan diri, Anda bisa belanja 300 BP bulan ini. Menjual boleh 300 BP bulan ini dan merangkum 6 itu, hadiahnya satu Propolis isi 30 cups. Ya, hadiah dikirim dari Malang. Bulan pertama pakai untuk belajar mati-matian buat belajar, oke? Dan setelah itu bulan berikutnya Anda langsung setting target enterprise manager baru ya. Jadi Anda belanja 300 BP di ID pribadi, punya minimal 2 enterpriser yang belanja 300 BP, total grup adalah 1.200 BP, hadiahnya adalah satu hot 60 mili. Ya, kalau dari hadiah ya ada hadiahnya. Pertama kali manajer itu 100.000 nektar. Pertama kali aja. 6 kali manajer itu dapat 1 juta. Kalau dari HDI ya. Kalau dari saya ada hadiah satu hot 60 mili. Untuk enterprise manager baru. Nah, kalau yang lama, saya minta dilengkapi ilmunya ya. Dilengkapi ilmunya. Jadi selain Anda manajer, Anda perlu merangkum 6 training dasar Go Diamond 1 sampai 4. Kemudian how to start HDI bisnis dan how to sell-nya Dr. Roy. Nah, ini gorongnya jam 9. How to sell-nya Dr. Roy ya. Hadiahnya satu Royal Jelly Liquid untuk enterprise manager lama yang merangkum ini. Gaya belajarnya di HDI memang semua merangkum. Anda kalau lihat masa lalu saya 2003, 2004, 2005, saya juga merangkum terus-menerus ya. Dari sanalah saya mendapatkan ilmu-ilmu marketing saya, ya, ilmu leadership saya. Belajar terus ya, karena kita perlu bertumbuh. Jadi yang sudah jadi 300 yang di sini ya, di challenge yang ini, yang sudah 6 tambahi Go Diamond 1 sampai 4, how to start HDI bisnis dan how to sell-nya Dr. Roy. Ya, naiknya ke manager. Hadiahnya satu Royal Jelly Liquid. Nah, untuk enterprise leader, Anda ini Desinita belum klaim ya. Belanja 300 BP di ID pribadi dan punya minimal 3 manajer di 3 jalur yang berbeda. Tidak ada syarat merangkum ya. Ini saya anggap kalau sudah masuk peringkat ini berarti dia sudah mendapatkan ya ilmunya. Dan hadiahnya satu Polonaise dan satu Royal Jelly Liquid. Jadi teman-teman yang sudah nggak mau ngerangkum, kalau Anda membuktikan diri bisa enterprise leader, masuk hadiahnya ini. Ya, kalau Anda nggak naik peringkat ke sini, ya Anda dapat hadiahnya. Nggak mau ngerangkum, nggak mau mencapai peringkat lebih tinggi, stuck di sana. Ya udah, berarti nggak dapat hadiah apa-apa ya. Kemudian
Diamond Leader hadiahnya adalah satu set 4 star. Jadi 500 gram Clover Honey, Pollination, Propoelix, 60 cups, dan Royal Jelly Liquid. Ya, tetapkan target dulu. Tetapkan target dulu dan lakukan aja yang terbaik. Diamond memang 20 paket. 20 paket. Ya kerjakan aja. Satu hari satu paket. Ya, ini tanggal berapa? Tanggal 6. Masih ada 24 hari. Kerjakan aja presentasi satu hari 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang. Masa nggak kena sih? Kena sih. Diamond begitu ya. Ada yang salah satu orang yang bilang satu hari saya akan presentasi satu kali. Masa sih nggak dapat downline aktif? Masa sih nggak dapat customer? Pasti dapat. Imannya dapat. Saya yakin dapat. Begitu ya. Tapi kalau dia mau diamond, nggak bisa presentasi satu hari satu kali. Satu hari satu paket. Nggak mungkin ya. Jadi maksudnya agak sulit. Kalau dia seperti saya, presentasi 3 sampai 5 orang sehari kecapai diamond leadernya. Ya, pokoknya berjuang aja yang terbaik. Jangan ada batasan nih loh. Tidak bisa gawat, gawat. Ini kata-katanya harus disaring karena yang dengerin koping kita dulu. Ya, jadi kita harus bilang bisa. Aku bisa. Aku akan berjuang sebaik-baiknya. Aku akan memberikan yang terbaik, gitu ya. Jadi lakukan aja. Diamond, target kita selalu diamond. 5 manajer di 5 jalur yang berbeda. Bisa? Bisa, ya. Oke. Yang terakhir, tidak ada sukses instan. Tidak ada sukses yang instan. Anda perlu belajar dulu dan sebagainya. Kenapa kita mau? Karena ngelihat nanti masa depan income-nya bagus gitu ya. Jadi kita mau belajar, berproses, dan yang pasti kita perlu konsisten. Percayalah, Anda bisa sejauh yang Anda yakini. Ingat teman-teman ya, lagi ya, nggak ada sukses yang instan. Semuanya butuh proses, waktu, sabar. Sabar. Ya, karena Anda perlu waktu untuk menguasai ilmu-ilmunya. Yang pasti saya akan selalu menjawab pertanyaan Anda apapun. Satu hal yang pasti, sukses selalu datang bagi mereka yang konsisten. Ya, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan menjadi tangga menuju impian besar besok. Jangan pernah meragukan dirimu. Ini hati-hati, mulut ini ya. Kata-kata itu adalah doa, jadi ucapkan yang baik. Kata-kata berkat, kata-kata doa, kata-kata bisa. Ya, diucapkan, dibiasakan pikiran itu yang positif, kata-kata itu yang positif. Hindarkan semua perkataan tidak bisa dan tidak mungkin, dihindarkan. Ya, sejauh apapun kamu bisa melangkah itu ditentukan seberapa besar kamu percaya pada dirimu sendiri. Percayalah kamu bisa sejauh yang kamu yakini. Ya, Go Diamond, terima kasih untuk teman-teman yang hadir malam ini. Saya tunggu targetnya ya masing-masing ya. Mari berjuang bersama karena bersama kita pasti bisa. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya silakan nanti saya jawab ya. Ini dari sini belum clear. Silakan, Bu Renata mungkin ada yang mau bertanya teman-teman atau Bu Renata mau nanya silakan. Ada yang mau konsultasi bisnis ya, jangan produk hari ini. Silakan. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung aja. Langsung dibuka kameranya dan suaranya, mikrofonnya. Mau ngetik juga boleh, mau ngetik juga boleh kalau misalnya ada yang ini ya, apa ragu-ragu untuk ini ya. Oke. Oke, kelihatannya jelas. Jelas atau belas ya? Semua sudah pada Oke. bingung mikir topik, Bu. Oke, saya kembalikan ke Bu Renata aja. Ya, baik Bu Jen, terima kasih waktunya, terima kasih juga ilmu-ilmunya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi keberhasilan kita di HDI itu bukan suatu keberuntungan ya. Dan tetapi soal arah yang tepat, strategi yang benar, dan langkah yang selalu konsisten. Nah, kita sudah menerima ilmu-ilmu yang diberikan Bu Jen, dan malam ini kalau bisa segera disetting targetnya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibuat. Nah, bisa dicatat, bisa konsultasi dengan upline-nya. Jadi apa yang telah diberikan Bu Jen ini sebagai gambaran kita selangkah lebih maju dari hari ini atau dari hari kemarin.
Yang penting konsisten. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kita bisa lanjut mulai malam ini dan juga rangkumannya yang sudah mulai merangkum boleh dikirim ke Telegram dan bisa klaim hadiahnya kalau sudah disetujui. Nah, kita foto bersama dulu, Bu Jin. Bu Katarina, boleh? Mau Oke, foto bersama dulu? apa dulu? Tolong dibuka kameranya teman-teman biar bisa tahu kita siapa, mana yang cantik-cantik. Nah, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng bisa dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Bukan Tarina yang ambil. Halo Bu Ani. Lama nggak ketemu. Bu Renata, saya nambahi satu challenge sambil nunggu teman-teman buka kamera ya. Silahkan Bu Jin. Ya, teman-teman yang sudah hadir hari ini, yang merangkum ya, tambahi untuk target bulan ini apa? Ya, boleh Oktober, November, boleh ya, 2 bulan. Boleh, bulan ini aja boleh, bulan ini aja boleh. Kalau misalnya belum pede bulan ini, buat November boleh. Targetnya ya, kemudian apa yang dilakukan, kemudian apa yang mau dipelajari, kemudian apa skill apa yang mau dikuasai itu ditulis. Nanti kan tadi hadiahnya merangkum hari ini 1 botol Amosa hijau. Kalau sudah sama targetnya dan apa yang harus dilakukan, saya tambahin 1 botol Amosa ungu. Jadi nanti dapatnya sepasang hijau sama ungu gitu ya. Jangan lupa diklaim ya. Semakin lama saya semakin lupa. Oke. Siap. Oke. Siap Bu Jin. Iya, Mungkin absensinya teman-teman ada bisa ya sama foto Mbak bersama ya. dulu. Mm. Dulu ya. Oke. Ini yang buka cuma Iya, sedikit. 8 orang ya. Ya, Oke apa-apa. ya. Yang lain. Oke. Silakan Bu Katarina. 1, 2, 3. Rekam saja. Sudah. Oke. Ya. Coba, Cil.